sebuah pertanyaan sempat muncul, mengapa pertikaian ini tak pernah padam? Disinilah sebuah kabar menyebutkan bahwa Rere diam-diam masih rajin mengirimkan pesan ancaman dan intimidasi secara langsung pada Charlie. Ancaman itu kabarnya disertai dengan beragam tuntutan yang selama ini belum dipenuhi Charlie. Namun Charlie enggan meresponnya, dan justru Regina lah yang mengambil tindakan tegas karena terganggu oleh kehadiran perempuan lain. Ya itu kan masa lalu, ya sudahlah gitu. Yang penting kan di sini. Regina dilaporkan ke polisi, Charlie pun bereaksi. Ia laporkan balik Rere Regina. Jelang menikah, Eli Sugigi berburu cincin kawin dan busana pengantin. Tetapi mengapa Ferry marah dan cemburu pada Eli Sugigi? Mengejutkan, Ayu Ting Ting akhirnya putus dari Syahir Sheikh. Kesabaran Charlie Van Houten betul-betul menguap. Belum lagi tuntas upayanya mengukuhkan kembali mahligai rumah tangganya dengan Regina Sinta Irawan, tiba-tiba saja ujian berat sudah kembali menerpa. Siapa sangka, pada Jumat tanggal 25 September lalu, Regina istri Charlie ternyata telah resmi diadukan ke kepolisian oleh Rere Regina, wanita yang selama ini mengaku menjadi kekasih gelap Charlie. Naluri Charlie sebagai suami sontak bergolak dan langsung bereaksi keras. Tanpa menunggu lama, kemarin bersama Regina dan kuasa hukum Ahmad Rifai, mereka sepakat melaporkan balik Rere di Polda Metro Jaya. Aku tidak mengurangi rasa hormat pada saudari Rere yang kemarin katanya sudah melaporkan istriku, dan aku tetap menghargai dia sebagai seorang perempuan. Apapun yang terjadi pada istriku, aku sebagai suami akan pasti wajib untuk melindungi dan menjaga istri aku dan keluarga aku. Itu aja sih sebenarnya. Ini kan masa lalu yang diungkap, yang tidak tahu tujuannya apa gitu. Aku nggak tahu. Di sini aku cuma ingin rumah tangga aku baik-baik aja. Dah, itu aja. Charlie dan Regina melaporkan Rere atas tuduhan pencemaran nama baik dan tindakan tidak senonoh di sosial media Twitter dan juga melalui pesan pendek. Banyak postingan Rere di sosial media yang dinilai menyinggung keluarga Charlie, baik dengan kata-kata kasar maupun gambar. Salah satu postingan yang paling memukul Charlie dan Regina adalah foto-foto anak kandung Charlie dan Regina yang diakui oleh Rere sebagai anaknya. Jadi ditanya, dan dia mengatakan di mana-mana bahwa dia mempunyai anak dari Charlie. Ketika ditanya seseorang, siapa bapaknya, dia mengatakan bapaknya Charlie lah. Padahal ini tidak ada gitu kan. Dengan tidak adanya kemudian dia mengatakan bahwa ini anaknya Charlie, itu semakin menunjukkan bahwa ada indikasi tidak pidana. Mulai fitnah iya, mencemarkan nama baik iya, menyerang kehormatan iya, transformasi dalam undang-undang IT juga iya. Charlie tahu, itu anaknya siapa Charlie tahu. Jadi kalau Charlie bilang nggak tahu, itu bohong. Ini kakak saya, yang cowok, sama istri sama anaknya. Yang saya share fotonya dia. Lagian itu haknya kita. Mau nge-share foto siapapun, bayi siapapun, itu haknya kita. Enggak, sekarang gini, kalau pencemaran nama baik itu adalah anaknya Charlie, apakah aku pernah ngomong kalau ini adalah anaknya Charlie? Kasus saling lapor ke polisi ini sesungguhnya adalah buntut dari prahara rumah tangga Charlie yang berujung gugatan cerai Regina bulan Agustus lalu. Saat itu, tiba-tiba saja Rebecca Regina Maria Teja alias Rere muncul dan mengaku menjalin hubungan gelap dengan Charlie selama 3 tahun. Hubungan itu ternyata sudah lama diendus Regina dan memicu pertikaian tajam dengan Rere. Namun bukannya surut dan meminta maaf pada Regina, Rere justru semakin garang dan berbalas kata, baik melalui pesan pendek maupun di sosial media. Sampai akhirnya karena tak lagi tahan, ia memilih melaporkan Regina, yang kemarin giliran dibalas Regina juga dengan laporan yang persis sama. Ya, ini kayak salah satunya adalah bawa ras ya. Gemes. Gemes lah. Jahat banget ibunya soalnya.
Ya terusik pastilah ya gitu ya. Tapi ya insya Allah dengan etikat yang baik juga gitu ya. Makanya itu menyerahkan kepada orang yang lebih tepat aja gitu ya. Yang mengurusi biar lebih pas aja gitu ya. Sebuah pertanyaan sempat muncul, mengapa pertikaian ini tak pernah padam? Disinilah sebuah kabar menyebutkan bahwa Rere diam-diam masih rajin mengirimkan pesan ancaman dan intimidasi secara langsung pada Charlie. Ancaman itu kabarnya disertai dengan beragam tuntutan yang selama ini belum dipenuhi Charlie. Namun Charlie enggan meresponnya, dan justru Regina lah yang mengambil tindakan tegas karena terganggu oleh kehadiran perempuan lain. Ya itu kan masa lalu, ya sudah lah gitu. Yang pentingnya di sini aku tidak mempersoalkan itu ya. Dan saya nggak pernah ngancem Charlie untuk masalah video-video apaan. Ya elah. Dan apapun yang terjadi, aku bersumpah atas nama sebagai suami, aku akan menjaga dan melindungi istriku. Bisa dibilang, kedua kubu saat ini sibuk saling adu bukti percakapan via SMS dan juga postingan di sosial media. Yang menarik, Charlie sendiri terkesan lebih santai menyikapi perhara baru ini dan justru semakin terlihat harmonis dengan istrinya. Ia seakan malah menemukan berkah terselubung bagi harmoni keluarganya di balik pertikaian tajam dengan Rere. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada seorang perempuan lah ya gitu ya. Tanpa mengurangi itu, ya terima kasih juga buat saudari Rere yang sudah ngasih banyak hal ya, untuk aku bisa terus tetap bersyukur dan untuk aku juga bisa terus berterima kasih. Yang lebih aku hormatin dan lebih aku sayangin adalah istriku sendiri gitu ya. Apapun yang terjadi aku akan lindungi dan jagain istriku dan anak-anakku. Butuh keberanian besar untuk bangkit dan meniti jalan pulang ke rumah. Karena tak ada hal yang mustahil juga bagi Charlie Van Houten. Sementara itu, kejutan muncul dari Po Eli Sugigi. Jelang menikah, Eli dan Ferry kabarnya malah ribut besar. Po Eli dituduh mesra dengan pria lain, padahal cincin dan mas kawin serta busana akad nikah telah disiapkan. Lalu benarkah Eli Sugigi suka menggoda pria belia? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Dengarkanlah wanita impianku. Bukan Eli Sugigi jika tidak membuat orang tersenyum bahkan tertawa tergelar. Memang itulah adanya Eli dan Ferry, pasangan beda generasi yang hanya tinggal 1 bulan lagi bakal sah menjadi suami istri. Jelang pernikahan, keduanya justru makin santai, kendati harus membereskan banyak hal. Setelah minggu lalu memastikan masjid untuk akad nikah dan gedung pesta resepsi, kemarin Po Eli dan Ferry melanjutkan sederet persiapan dari mencari cincin kawin, mencetak undangan kawin, sampai memborong busana akad dan pesta resepsi. Untuk cincin kawin, rupanya Eli dan Ferry sudah memiliki pilihan idaman, yaitu cincin paduan emas putih bertatakan berlian. Kamu hebat banget bisa bikin aku berlian. Perjuangan berapa bulan itu? 8 bulan. 8 bulan. Selain memburu cincin kawin, Po Eli rupanya mencari perhiasan untuk mas kawin. Diam-diam ia meminta Ferry untuk memberinya perhiasan kepala ala India serta anting-anting yang bertabur berlian.
Ini berlian semua loh. Berlian semua. Tapi yang paling mahal berlian saya mau tahu yang mana? Nih. Nah,